Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Lu mau lihat gak kelakuan menteri lu tuh? Hah? kayak ngomongin ini, kayak ngomongin bapak lu no. Nih, menteri lu nih kelakuannya nih. Menkominfo Budi Ari akan tutup VPN demi berantas judi online. Menurut lu perlu nggak? Tanpa pakai VPN pun kalau dicari di Google bisa ketemu bapak. Masa nggak ada satu tim sejauh ini yang kayak ngeklik aja di Google nih judol gitu, blokir semua yang ada di page nomor 1 di Google. Emang gue tuh kadang suka bingung tau, solusinya tuh nggak jelas gitu. Kayak di depan ada gajahnya nih, lu kelihatan, tapi yang lu cari orang-orang di ujung sana gitu, kayak pakai stetoskop, apa sih namanya kayak gini, mikroskop office. Aneh. Lu tau gak sih, dalam beberapa hari ini aja ya, ada banyak keanehan yang datang dari beliau ini. Yang pertama, tutup VPN demi berantas judi online, yang padahal gak masuk akal. Karena apa? Karena tanpa VPN pun lu akan bisa menemukan dengan mudah gitu. Terus kedua, Budi Ari minta pinjol biayai UMKM. Coba. Aduh, gue kadang bingung deh. Gue sih nggak tahu ya, mungkin kalau yang ini masih bisa diperdebatkan karena pinjol itu bukan hanya yang ilegal tapi juga ada yang legal. Tapi selegal-legalnya pinjol, kayaknya mending ke bank nggak sih? Di bank tuh, nggak semua orang bisa ke bank juga ya. Tapi maksudnya kenapa harus opsinya pinjol gitu? Bapak tahu nggak berapa banyak orang yang sengsara gara-gara pinjol bapak? Berapa banyak saudara-saudara, teman-teman yang tiba-tiba di WhatsAppin sama DC-DC kagak jelas. Kata gue gini, kalau misalkan hidup kagak ada masalah tuh masalah jangan dicari-cari gitu. Kayak hobi bener, ngebikin masalah buat orang. Kayak aduh. Oh, terus selain itu juga ada ini. Ada indikasi transaksi judi online, Kominfo akan batasi penjualan pulsa 1 juta per hari. Websitenya tutup. Bukan di Google, cari judol atau cari slot atau apa gitu, muncul page-nya. Diblokir-blokirin. Ngomong sama Google. Kan kemarin Google diminta buat daftar PSE supaya kayak gini. Ngomong bantu Google, bantu hamba gitu. Kalau pusing bilang, Pak, jangan semuanya dikerjain sendiri. Maksudnya kalau semua dikerjain sendiri, random banget hasilnya. Oh, Masya Allah. Penjualan pulsa 1 juta per hari. Ini kasihan banget counter-counter ya. Yang kemarin itu dong, yang inisial T dibilang gitu dong. Lu tahu nggak gara-gara inisial T, Tesi sampai ke kantor polisi untuk bilang kayak bukan saya ya Pak gitu. Tahu nggak sih beritanya? Nih, heboh sosok T, pelawak Tesi datangi Bareskrim. Sebenarnya gue nggak tahu ya, mungkin ini guyon atau gimana. Oh, jadi kayaknya ada orang bikin meme. Jadi kan beberapa waktu lalu sempat ada omongan dari orang pemerintah gitu ngasih tahu kayak orang di balik judi online itu inisialnya T, Bapak Presiden sampai kaget katanya gitu kan. Terus mungkin di luar sana orang-orang pada ngebikin meme. Meme-nya adalah inisial T, Tesi, nah gitu. Niatnya buat ngejokes, tapi mungkin Mas Tesi ini sendiri datang terus kayak yang bukan saya ya Pak, ini bercanda, ini guyon doang ini gitu. Kayak inisial T itulah. Pulsa dibatasin. Inisial T bukan TNM ya, gue tampol lu. Jangan bawa-bawa gue lu di sini lu anjing emang. Dari kemarin gue ngomong di live kayak TTNM, gue bakar lu. Kalau gue punya begituan ngapain gue masih nge-YouTube ya? Gue bikin kontrakan gue ya banyak. Oke, anyway. Oh, ada kabar tidak mengenakan datang dari salah satu artis di ini kayaknya ini cepet aja deh. Jadi gini, lu inget gak beberapa waktu lalu sempat ada artis yang keluar dari penjara kemudian dipawai-pawain naik mobil dada-dada dikalungin bunga berak tai kucing itu. Ternyata ada kasus lagi yang berhubungan dengan itu. Perkaranya baru naik beberapa jam yang lalu dan ini sudah mulai dinaikin sama orang-orang di mana-mana karena nggak tahu, emang kesel aja kayaknya sama orangnya. Jadi ada seorang artis inisial SJ yang diduga, ini kita masih concernnya dugaan ya, karena gue nggak tahu apakah udah dilaporin sama pihak kepolisian atau belum. Tapi kayak intinya artis inisial SJ ini diduga melakukan
Jadi ada akun gitu di Twitter, whoswatch.id, yang di DM orang di mana orang ini minta pertolongan untuk perkara yang dilakukan oleh si artis ini. Kayak, "Pagi bang, bisa bantu aku buat lapor polisi? Ada salah satu artis ini memperlihatkan alat ke saya bang." Artis siapa? Cowok. SJ bang. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, awalnya masih mau ditanya kayak, "Kamu mau minta maaf atau mau lapor polisi?" Akhirnya kayak keputusannya jatuh kayaknya untuk lapor polisi, karena ya kayaknya bisa kena pasal UU ITE nggak sih? Karena kan kasusnya sendiri kan hitungannya pornografi, dan pornografi itu tercantum dalam UU ITE gitu. Dan ada ketakutan juga sebenarnya dari orangnya, karena kayak, "Saya tidak punya orang kuat di belakang saya bang, itu yang saya pikir kembali." Nah itu, well sebenarnya ini juga prahara tersendiri semestinya, kayak untuk seorang warga masyarakat di dalam sebuah negara hukum takut melaporkan orang lain karena nggak punya backingan, well, itu bisa jadi masalah sih. Terus akhirnya dikasih tahu untuk bikin laporan, dan kronologisnya gini, intinya kronologisnya gini. Jadi si ini video call korban awalnya ngobrol, tapi sama si ini korban disuruh ngobrolnya di mute aja, jadi kayak hening aja gitu. Tiba-tiba si ini sempat ngeluarin titiunya yang dekil itu ke hadapan korban. Dekil dibangga-banggain. Dan juga korban juga disuruh sama si Om untuk membuka celana pada saat video call. Nah korban gak mau, akhirnya dimatiin lah video call tersebut sama si Korban enggan melapor karena korban merasa tidak akan ada yang membantu backup kalau terjadi apa-apa. Kejadian tersebut terjadi di tanggal 26 Juli 2024 jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Terus ada note-nya di sini. Oke, kenapa bisa ngobrol? Ya karena mereka saling kenal lah. Masa ngobrol nggak boleh? Dan korban pun juga nggak aneh-aneh dengan beliau, atau bisa dibilang Om Ya kalau dilihat bukti video sih emang si rada menyimpang. Oh ada videonya. Well kalau ada videonya mah makin bisa kenal. Nggak. Ini yang kayak gini. Itu kan kenapa orang marah banget ketika dia pawai keluar dari penjara. Itu kan kenapa orang marah-marah yang dia ngejokes di video story-nya Ivan Gunawan yang waktu itu, yang kayak bukan di tapi di gitu kan jokesnya waktu itu. Emang masih bermasalah orang ini bro. Anjir, lu kalau tahu ya hukum di US kayak gimana tentang pelaku-pelaku kayak gini. Nih kalau ada kabar selanjutnya akan gue kasih tahu ke lu, tapi intinya kayaknya lagi bakal proses hukum. Dan Doski akan kena lagi nih gue yakin. Coba kita ke IG-nya deh. Story-nya ada sih. Masya Allah, story-nya lagi sholat subuh sepertinya ini, dilihat-lihat ya. Oh tapi kayaknya perkaranya belum rame ya. Orang tuh kayak belum banyak yang tahu gitu. Dan kayaknya juga dia belum yang diomelin orang banget gitu. Dan kocaknya adalah si artis ini udah ngeblokir akun yang naikin perkaranya. Well ini adalah update-nya ya. Jadi ini video baru naik 1 jam lalu. Jadi ini akun Haswatch ID abis teleponan sama katakanlah korban lah, atau orang yang video callan sama artis tersebut. Terus ada beberapa poin yang membingungkan di kepala gua. Pertama, si korban ini adalah orang yang pertama kali nge-DM. Jadi kayak dia nge-DM duluan gitu. Terus gua nggak tahu, mungkin kayak dia mau minta tolong atau gimana karena dia lagi ada masalah finansial, kayak katakanlah emaknya atau nyokapnya sakit. Terus mungkin dia pengen minta tolong sama si artis ini. Tapi artis ini kemudian ngajakin untuk DM-DM-an di akun satunya lagi, akun yang originalnya ini, maksudnya akun utamanya ini. Kemudian pesan di situ dihapus-hapusin, dilempar ke akun lainnya, kayak second account-nya si artis ini. Terus kemudian mereka DM-DM-an di sana, terus video call beberapa kali, sampai akhirnya terjadi video call di mana si artis ini tiba-tiba menunjukkan itunya gitu. Masalahnya sekarang gara-gara ngedengar klarifikasi ini, kolom komentarnya langsung jadi pada liar nih. Ini kayak bola liar yang kelempar kemana-mana gitu nih. Nah. Sepertinya akan menarik sih. Sepertinya akan menarik dan perkaranya akan cukup panjang. Jadi kayak, well,
I don't know. Sepertinya akan kita tunggu saja jadinya akan seperti apa. Tapi ya kemudian ada orang yang mempertanyakan juga pada akhirnya. Maksudnya kayak agak aneh juga sih kalau video call sama orang kayak gitu. Walau cuma temen. Kalau punya temen kayak gitu mending jauhin, takut ke bawah. Gua nggak tahu sih, gua nggak tahu ya. Ya kita akan tunggu aja berita kemana, arahnya kemana. Karena perkaranya juga belum rame-rame banget. Oke, kita ice breaking. Kita ke perkara yang komedi-komedian, oke? Jadi ada sebuah video, ada bapak-bapak dan ibu-ibu gitu di sebuah minimarket apa supermarket, minimarket sih kayaknya. Terus dia nyoba-nyoba parfum gitu. Nah, dia mencoba parfum dengan cara dibuka terus disemprot. Nah, terus dia diomelin gara-gara ngapain parfum lu buka terus semprotin ke badan, mau nyobain gitu. Terus dia nggak terima ketika diomel-omelin. Sudah. Dan kalimat jangan itu lagi ya. Kali-kali cukup kami ya jadi ini ya. Panjang kami jangan kalau bisa. Wah, galak bener. Wait, kami nih. Sudah. Tahu. Apa maaf gue ini? Udah. Sudah keluar. Enggak usah. Mana kata kamu? Sudah. Ah. Dan kalimat jangan masuk rumah ya kalau udah beli. Oh, semuanya ngerekam ya. Tetap hati-hati, biasanya itu juga ada sindikat pura-pura nyemprot minyak wangi, taunya sindikat pencurian minimarket. Masalahnya parfum. Astaga. Kayaknya kalau dari tutupnya juga kecium dah baunya kayak apa. Kenapa yang sampai dibuka terus disemprot-semprot sih? Dikata disamain kayak belanja di warung aja. Gue mah heran kenapa sih. Ya Allah, hidup. Masalahnya habis itu dia marah-marah. Emang survei yang dari zaman kapan tahu itu masih berlaku, bro. Orang ngotot cenderung bodoh, orang bodoh cenderung ngotot, ya itulah. Coba kita cari ya, apakah ada aturannya ya, coba ya. Well, seperti tidak ada aturan pasti sih. Lo kalau mau nyobain tester ke toko parfum PA, banyak di sono tester. Kalau di minimarket kayak gitu kagak boleh langsung pakai. Anak kecil aja ngerti kalau harus bayar dulu ke minimarket kayak gitu, masa lu enggak? Oh ini. Karyawan toko yang melihat hal tersebut akhirnya menegur sang customer karena hal tersebut akhirnya membuat keduanya tersulut emosi. Hal tersebut menyulut emosi keduanya, mereka merasa marah atas tindakan pegawai minimarket tersebut. Padahal memang pada produk yang dipajang tidak tertulis tester, sehingga memang dalam SOP yang ada hal tersebut tak boleh dilakukan. Namun emosi sang suami sepertinya meledak. Ya elah si abang ini. Maafkah apa di sini ada yang tahu caranya buat nyembuhin Edi? Edi apaan? Saya kasihan sama istri baru 2 menit udah apa sih? Gue mulai membenci Instagram tuh karena komen-komen tai begini. Anjir gak jelas banget dah. Ini akun beneran, ini kagak, ini akun palsu aja buat promo. Tai lah. Gue kira pembesar payudara udah nggak ada ternyata. Nah, nih kawan-kawan, kalau mau nyium bau parfum dari luarnya aja tuh, dari tutup botolnya aja lu kecium. Ketika itu kondisi ketutup tuh kayaknya udah bisa kecium dah. Seingat gue gitu sih, nggak tahu. Gue kalau beli parfum yang refill gocap soalnya. Gak pernah yang kesini sih. Tapi harusnya kecium gak sih? Enggak, masalahnya gini. Masalahnya tuh bukan di yang gimana-gimana. Masalahnya adalah dia dikasih tahu yang benar, batu, malah marah-marah. Itu mental-mental kayak gitu adalah mental-mental yang tidak akan membuat negara ini maju. Najis dah. Ini lagi apa nih berita? Ex-dirut Jasa Marga yang korupsi tol MBZ dan rugikan negara 510 miliar divonis 3 tahun penjara karena bersikap sopan. Oh ya Allah. Korupsi sopan. Korupsi loh, woi, korupsi loh, sopan. Aduh. Joko dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 250 juta. Dia kan korupsinya 510. Ini duit dibalikin. 510 nih yang ketahuan atau yang sorry.
Jika tidak dibayar akan diganti dengan 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hal yang meringankan adalah pengakuan bersalah, sikap sopan, usia 65 tahun dan status sebagai tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kuliah. Kalau misalkan masih tulang punggung ya jangan korupsi. Gimana sih? Kayak ngerti gak sih kayak jangan jadi ini tuh alasan, harusnya jadi ini tuh alasan supaya lu nggak korupsi, bukan kayak jadi ini tuh alasan supaya lu bebas dari penjara karena korupsi. Begitu aja gak paham gitu loh, kayak astaga Tuhan. Well, untuk yang perkara sikap sopan ini udah baca di beberapa kesempatan gitu ketika sidang, ketika jalannya sidang, kalau emang dia sikapnya sopan, maksudnya kayak nurut sama omongannya hakim, jaksa dan lain sebagainya, itu bisa jadi tolak ukur lain lah. Gue nggak tahu itu tolak ukurnya gimana, tapi kayak itu emang ada aturannya gitu. Cuman kayak ini nggak bisa banget nih sebagai tulang punggung keluarga dan anaknya masih kuliah, bahas dikata yang kuliah dia doang. Nggak jelas banget. Nah ini lagi nggak jelas. Bos Biro Umroh Kudus tilep 4,9 miliar, goyang jempol usai divonis 3 tahun bui. Yo. Ada video gini, bisa-bisanya nipu jamaah umroh ratusan orang cuma dipenjara 3 tahun. Berjoget ria. Yo. Nggak, kok bisa gitu? Tidak ada rasa bersalah. Dan kok banyak ya orang-orang begini ya? Orang langsung pada sedih kan, mesti kayak orang jahat masih bisa merasa menang gitu, kayak menyebalkan gitu loh. Kayak lu ngeliat orang jahat merasa menang dengan joget-joget dan apa itu, ada yang salah sama negara. Pertimbangan hakim adalah pelaku berjanji akan memberangkatkan semua korban setelah keluar dari penjara. Ya Allah Pak, ini aja kan dia masuk penjara gara-gara nipu Pak. Masa janjinya bisa dipercaya Pak? Gimana sih? Lu bayangin men, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah berumur, mereka nabung atau anaknya nabung untuk bisa mengumrohkan orang tuanya, tiba-tiba gagal. Udah dapat koper, udah dapat paspor atau apa segala macam, tapi gagal gara-gara orang begini. Astaga, joget lagi dia, keplak apa palanya, buset dah. Boleh gak sih? Gak boleh ya? Masalahnya dia masih ada simpenan gak sih? Maksudnya di tempat lain tuh duitnya ditaruh tempat lain gak nih? Jangan-jangan ntar dia happy karena ya itu cuma 3 tahun deh, gue keluar dapat duit banyak gitu. Keplak bro, sumpah dah. Kita nggak bisa minta tolong untuk orang lain yang ada di penjara itu, kayak bang keplakin pala dia ya bang gitu, nggak boleh. Jadi apa? Mau jadi apa? Di berita aneh-aneh banget. Tiba-tiba ini pengendara ojol mendapat perlakuan tidak mengenakan saat mengantar pesanan di Bandung. Pemesan sengaja tidak menggunakan pakaian saat ambil pesanan. Ngapain? Aing maung. Wah, kenapa di Bandung? Pemesan makanan berkelamin laki-laki sengaja telanjang bulat saat mengambil pesanan. Astagfirullahalazim. Kayak bagus aja lu. Gue seneng banget kalau misalkan yang ngambil ya, ojolnya gitu ketika nganterin kayak, mas ini makanan nih jelek titit lu, gituin dah biar sakit hati. Terus kayak titit jelek gitu. Kesel banget. Maksudnya kayak ide dari mana sih ini? Oh ada videonya. Disensor kan? Disensor gak sih? Oh disensor, dia keluar. Oh Gojeknya langsung ini. Ada enggak? Masih. Astaga, telanjang bro. Kepada driver agar berhati-hati jika mengirimkan pesanan makanan ke alamat tersebut. Diduga sengaja demi konten karena saat keluar pelaku menyiapkan ponsel terlebih dahulu. Oh, dan gue yakin abang Gojeknya juga melakukan yang sama. Mungkin karena dikasih tahu temennya, bro asal lu tahu ya, komunitas ojek online itu solid bro. Itu bisa ada omongan di grup tuh tiba-tiba kayak lu kalau mau kesini hati-hati ya, soalnya ini orangnya gini gitu. Mungkin karena itu abangnya langsung ngevideoin. Ternyata si orangnya ini juga dari dalam udah ngevideoin, kayak sengaja ngebikin konten. Orang kok gila-gila banget, kenapa dah ya? Kayaknya stres dah. Dan bener aja gak lama kemudian ditangkap polisi. Iya.
keluar ambil orderan nggak pakai baju, udah 3 ojol jadi korban. RJK pria 19 tahun. Ya Allah, lu nonton apa adik? Apa yang kamu saksikan, apa yang kamu tonton, kamu masuk komunitas mana? Anggota komunitas eksibisionis. Kok ada komunitasnya? Negara ini udah gila, semua udah gila, semua dunia mau meledak. Ada komunitasnya loh. Dia ngaku sengaja lakuin itu, direkam dan di-share ke grup. Masya Allah, juga pernah rekam aksi pornografi. Ya Allah Tuhan. Ditangkap terancam buih 10 tahun dan denda 5 miliar. Oke, si Sky kemarin deh ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Gue tuh kasihan sama driver-drivernya gitu, kayak hari berat nih, nyari duit susah. Gue gak dibayar cukup banyak buat nganterin makanan ke lu, tapi kayak kok ada aja kelakuan customer yang aneh-aneh. Oh Masya Allah. Katanya ada kepuasan sendiri ketika yang bersangkutan bisa memperlihatkan keseluruhan tubuhnya keluar. Ya Allah, Tuhan kenapa sih? Aneh banget dunia. Bro pikir bro adalah Siska. Ya Allah. Gue makin hari tuh makin gak tahu men, apa sih kiranya berita yang akan gue bawakan ke lu tuh gue makin gak tahu gue. Kayak makin hilang gitu, lost in translation di kepala. Kayak hari ini ngapain ya? Oh ada berita, wah berita apa ini goblok gitu. Terus kayak gue lanjutkan hidup dan ngebikin video buat lu gitu. Terus lu nonton video gue kayak, wah TNM naikin video apa ya? Wah goblok gitu. Terus lu close, lu cabut gitu dah. Kayaknya gitu aja Ben. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhan. Stres semua stres. Oh kemarin seperti janji gue pengen ngebahas tentang perkara ini. Perkaranya udah dicari tahu sama Vino. Dan gue nggak tahu ya bagaimana seharusnya gue menampilkan video ini. Harusnya sih udah disensor ya. Perkaranya sendiri ini rame di sosmed itu 26 Juli, tapi kejadiannya sendiri tanggal 24. Oh, lama ya. Ada sebuah kecelakaan yang terjadi di depan rumah makan Yunani 19, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, di mana bisa kita lihat sekilas kalau ada di jalanan yang rame ini itu ada motor mau menyalip ambulans. Kita stop videonya sampai sini aja ya, karena takutnya diomelin sama YouTube. Tapi kayak intinya dia si pemotor ini berusaha menyalip ambulans, tapi dia mungkin salah perhitungan atau apa, dia nggak bisa untuk buru-buru kembali ke jalurnya, sampai akhirnya dia tertabrak oleh bus yang ada di jalur yang benar. Tolong bold dan underline itu. Diduga pemotor itu kaget ada bus sehingga oleng dan jatuh. Beruntungnya si mbak-mbak ini tidak terlindas bus tersebut, hanya motornya yang ringsek. Dan beruntungnya juga busnya itu bisa dikendalikan oleh supirnya untuk pada akhirnya dibelokkan ke kiri supaya nggak yang niban badan si mbak-mbak ini. Intinya kayak supirnya sudah melakukan sebisanya supirnya untuk menguasai keadaan agar tidak terjadi kecelakaan yang fatal. Setelah kejadian itu, sang pemotor kemudian dibawa ke pinggir jalan untuk ngelakuin diskusi sama supir bus serta pihak kepolisian. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Si mbak-mbak tersebut kemudian malah meminta ganti rugi senilai 4 juta rupiah kepada supir bus dengan alasan jika tidak ada bus maka motornya tidak akan rusak. Wow. Embak kakinya sakit, tapi kakinya sakit gara-gara dicari-cari sendiri. Iya. Enggak, secara logika ya menurut lu siapa yang salah gitu? Dia yang nyalip nggak bisa. Maksudnya ketika lu mau nyalip pastikan dulu nyalip lu berhasil gitu. Jangan kayak udah lagi nyalip terus kayak lu panik terus kayak gitu. Butuh skill nyalip tuh butuh skill bro, nggak sembarangan gitu. Tapi kok dia mencelakai dirinya sendiri, dia minta ganti rugi sama orang lain ya. Karena perkara itu sendiri, video ini pun rame, disebar kemana-mana, ke Twitter, ke IG, ke TikTok,
segala macem tempat ramai. Dan ramainya itu jelas, kekesalan itu persis seperti yang gua rasakan. Kenapa lu minta ganti rugi atas sebuah hal yang sudah secara sadar lu lakukan dengan salah? Kalau yang salah, bukan salah supir bisnya dong. Supir bisnya masih untung bisa mengendalikan untuk dikiriin. Kalau kagak lu jadi bubur. Ada aja mbak-mbak. Harusnya mbak berterima kasih kepada supir bis karena berkat supir bis, mbak masih hidup. Dia nyari. Gue gak akan nyebutin kecelakaan, men. Gue akan menyebutin ini menabrakan diri ya. Aneh banget. Malah gak lama setelah itu ada klarifikasi. Iya. Harus gitu sih. Maksudnya kayak tanggal 27, kayak 3 hari setelah perkara itu, mbaknya kemudian minta maaf dan mengembalikan uangnya. Iya. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Zainal terkait kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Subang pada tanggal 25 Juli hari Rabu. Yang pertama, atas ketidakhati-hatian yang menyebabkan terindisnya motor yang saya kendarai dan juga menyebabkan kecelakaan di bus Rahayu yang dikendarai oleh Bapak Zainal. Kemudian yang kedua, saya bersedia mengembalikan uang ganti rugi. Kenapa? Kemudian yang kedua, saya bersedia mengembalikan uang ganti rugi atas kesepakatan bersama di pihak awal sebesar Rp4.305.000 kepada Bapak Zainal. Dengan ini saya dan Bapak Zainal sudah selesai kasusnya dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Bapak Zainal disampaikan. Jadi setelah ini saya harap kepada teman-teman dan juga Mbak Mauren selaku anaknya Bapak Zainal dan juga pihak keluarga saya nanti sudah tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan pihak-pihak yang terlibat seperti ini. Jadi Bapak Zainal mungkin ada yang mau disampaikan, mau Bapak? Cukup. Bapaknya. Oh, ini udah duitnya dibalikin ya. Ya, lebih baik untuk Mbak Ferinda lain kali hati-hati. Jangan kayak di sirkuit naik motornya. Betul Pak. Mantap. Udah ya, kelar berarti perkaranya. Apaan sih, ada banget. Enggak, menurut lu kalau misalkan netizen, warganet tidak marah-marah kepada mbak-mbaknya, uangnya akan dibalikin atau enggak? Bisa aja, Mbak Ferlinda. Mbak Fer. Ya udahlah. Intinya sudah selesai. Menyaliplah dengan berhati-hati, jangan sembarangan, jangan mencari-cari perkara karena hidup kalau lagi anteng tuh ya udah gitu. Jalanin selurusnya gitu. Jangan menggok sana menggok sini ntar kenapa-napa malah jadi sembarangan. Anyway, akan gue tutup perkaranya dengan sebuah permasalahan yang kayaknya cepet aja, tapi ini ada trigger warningnya dulu. Gue nggak akan nampilin videonya. Cuman gue yakin tanpa gue tampilin di sini lu juga udah tahu videonya kayak apa. Ini adalah tentang seorang so-called influencer keluarga atau parenting yang tidak bisa mengaplikasikan itu kepada kehidupannya sendiri. Gue tuh masih ada nggak terimanya men sama video-video yang kesebar kayak anjir bisa-bisanya lu bayi digituin sama dia. Jadi beberapa hari ke belakang ada video ini kesebar. Video yang ngasih lihat kelakuan seorang pemilik daycare atau tempat penitipan anak yang justru malah menganiaya anak yang dititipkan di sana. Korbannya ada banyak, tapi sejauh ini yang gue tahu tuh kayak ada 2. Yang pertama adalah bayi batita umur 2 tahun yang memar-memar badannya. Kemudian ada bayi 8 bulan yang dislokasi tulang kakinya. Karena apa? Karena ditendang, diinjak. Oh my god. Nama pelakunya, oh lu juga udah tahu, adalah ini, Tata Irianti. Seperti yang gue bilang tadi, adalah seorang so-called influencer, orang yang punya narasi tersendiri gitu di TikTok. Dia kayak selalu mengedepankan untuk membela kayak jangan melakukan kekerasan. Concern dia adalah ke bayi dan anak.
Tapi ternyata itu bahkan tidak bisa dia aplikasikan kepada kehidupannya sendiri. Yang aneh itu, jadi kan ketika kasus pertama kali rame nih, ada temennya si Tata ini, maksudnya si pelaku yang ngechat untuk katakanlah menanyakan apakah itu benar atau tidak. Kayak, itu CCTV dari mana ya Bu? Apa di daycare? Terus kayak si pelaku ini masih ada ngelesnya gitu. Nggak ada gambar tersebut, Mama Renata. Itulah maka kami ingin melapor balik dan datang ke Polres Depok besok. Semoga bisa segera selesaikan ya Bu. Enggak, terima kasih. Ini tuh temennya dia gitu. Alhamdulillah kalau yang bersangkutan mengakui, karena hari Selasa kemarin aku sempat DM kalau itu tidak benar. Kita semua punya salah, punya hilaf. Apaan? Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah salah adalah mengakuinya dan menyesali perbuatannya lalu berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Iya, lebih baik laginya dengan dipenjara. Bener. Dia datang ke Polres Depok ini bukan untuk melapor, tapi untuk ya ditangkap. Karena akhirnya dia ditangkap. Habis ditangkap dia bilang kayak tersangka mengaku hilaf. Alah. Setelah menganiaya 2 anak korban merupakan balita berusia 2 tahun dan seorang bayi berusia 9 bulan. Fakta-faktanya adalah yang bersangkutan mengatakan hilaf, tapi untuk motif secara khusus nanti akan kami dalami saat pemeriksaan. Termasuk akan kami periksa dari psikologinya. Oh, tidak memiliki izin daycare. Jadi, gua kan nyari tahu tempatnya di mana. Ternyata tempatnya ada di Depok. Aduh, Depok. Tempatnya ada di Depok, namanya Wensen School Indonesia. Dan ini adalah akun Instagramnya, PAUD TK Daycare. Tapi ternyata dia itu tidak memiliki izin untuk daycare. Dia hanya meminta izin untuk bidang pendidikan, yaitu PAUD dan TK. Tapi untuk daycare-nya belum ada izinnya. Udah mah ilegal, kelakuannya begitu. Gak jelas banget dah. Oh, dan Doski lagi hamil. Iya. Maita hamil usia kandungan 4 bulan. Dia mau punya anak loh. Gue gak tahu sih ini anak pertamanya atau enggak ya. Tapi kayak kalau misalkan ada yang melakukan hal yang sama kepada anak lu, gimana rasanya gitu loh. Maksudnya kayak, men, gue udah punya anak, men. Dan ketika ngelihat videonya pertama kali, yang gue bayangkan pertama kali adalah anak gue. Makanya kayak ada banyak sekali keraguan di kepala untuk bahkan menitipkan anak gue ke orang lain gitu loh. Stres banget anjir. Hilafnya ini loh, men. Hilaf. Ketika awal pertama kali kasusnya rame, polisi telah memeriksa 3 saksi, termasuk orang tua korban, satpam, dan staf daycare. Ada seorang karyawan bernama Ririn yang membongkar kedok asli pemilik daycare yang tampak manis di depan kamera tetapi melakukan tindakan kasar di belakang kamera. Terus juga dari kabar yang gua tahu kayak si sekolah ini, si tempat yang dia miliki ini katanya emang lagi ada masalah. Secara staff dan lain sebagainya ada masalah, makanya dia akhirnya turun sendiri. Terus mungkin dia kayak nggak kuat ngurusin anak kecil karena apa? Karena emang ngurusin anak kecil tuh susah. Itu concern pertama. Makanya butuh orang yang tepat untuk mengurusi itu. Dan kalau misalkan lu nggak punya kesabaran itu, minta orang lain yang memiliki kesabaran itu. Jangan lu paksakan ke diri lu sendiri sampai akhirnya lu berani untuk bahkan nginjak anak orang. Gila kali lu. Influencer keluarga, influencer parenting. IG, TikTok, YouTube, segala macam semuanya udah hilang, men, akunnya dia. Terus juga dia punya banyak bisnis seperti skincare dan travel agent. Bungkus aja semua, bungkus. Kalau kakaknya pernah kerja di bawah dia pasti udah nggak heran. Saya ngerasain banget. Kemudian dijawab lagi sama netizen yang lain, Kak, sama banget aku pernah kerja di sana jadi udah nggak heran. Iya, kalau diceritain mah bisa nggak muat kolom komen. Intinya dia tuh arogan banget, merasa superior dan kebal hukum. Mulutnya kasar banget, body shaming itu level paling sopannya. Level paling sopannya body shaming. Nah itu, pada akhirnya lu akan ngegali kuburan lu sendiri, men. Sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga, kejeglak, meninggal. Maita Irianti ini biasa disapa Tata, merupakan salah satu influencer parenting dan pengusaha. Tata kerap membagikan video parenting dan konten-konten bijak melalui akun TikTok pribadinya. Namun karena kini dia mendapat sorotan, akun media sosialnya seperti TikTok dan Instagram sudah hilang. Maita Irianti juga sering menyuarakan kasus kekerasan terhadap anak. Hipokrit sekali. Aneh banget.
Oh ini sempat ada komen nih. Apakah ini Wensen? Ponakan gue 1 kali datang gak mau sekolah lagi, pulang-pulang kakinya biru. Nah, parah sih ini daycare mahal-mahal tapi parah ya Allah. Oh, dan dari info yang gue dapat, biaya masuk di Wensen School itu 3 juta. Ini sekolah apa daycare ya? Oh sekolah sih, ini untuk sekolah ya. Untuk daycare-nya gue gak tahu. Tapi kayak untuk sekolahnya itu 3 juta biaya masuk dan bulanan tuh 500 ribu, sekitaran 500 ribu. Untuk uang sebanyak itu. Udah gue duga korbannya pasti lebih dari 1. Dari tadi nerima laporan lainnya dan juga kebanyakan anak-anak yang pulang dari sana tiba-tiba ketakutan dan gak mau sekolah atau dititipin ke sana. Hukuman maksimalnya adalah 5 tahun untuk kasus yang mirip seperti yang dilakukan oleh pelaku MI. Apakah seperti itu? Ya pada akhirnya udah dicari tahu secara nasional, diusut secara nasional. Ini bisa jadi pelajaran aja buat lu, kayak hati-hati naruh anak men. Kita nggak bisa naruh anak kita di sembarang tempat dan kayaknya sepenting itu, gila. Dislokasi loh men tulang kakinya. Udah Doski udah ketangkep, udah jadi tersangka dan tinggal tunggu tanggal mainnya aja untuk dia dijatuhin hukuman berapa tahun. Dan gue rasa cukup untuk kita. Penting banget tuh buat ngurusin anak, ditaruh di mana, gila. Udah ya. Mumet anjir, gila. Berita-beritanya tuh ngebikin kita kayak istighfar terus gitu loh. Nggak habis-habis masalah. Ada lagi. Oh. Dan gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Lu bisa tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Kedepannya masih banyak akan datang berita-berita aneh, menyebalkan, luar biasa yang akan terjadi di Indonesia. Jadi bear with me aja. Mari kita lewati ini bersama bro. Kita bisa bro. Bisa, gila. Kalau misalkan ada perkara yang lu pengen gue buat tahu, lu bisa mention di sosial media gue di @lunatic_twister. Gue rasa itu aja berarti buat video gue kali ini. Jaga anak kita sebaik mungkin men. Ya Allah. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan video selanjutnya kita akan ngebahas tentang perkara ini. Ada orang makan sate. Sate apa ini? Dia makan sate, satu satenya 60.000. Lu pikir aja sendiri, gila gak lu? Coba nih. Dia mesen 3 porsi sate, 4 porsi tongseng, 6 nasi, 1 es jeruk, 2 es teh, 535.000. Karena curiga pembeli minta nota dan kaget setelah dibulatkan nota habis 476.000. Buset dah. Kalau lu lihat di notanya, sate 60.000. Sate apa? Datangnya dari daging apa? Rusa Alaska. Bingung banget. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Love you all so much. Bye bye.